Tepatnya sejak VOC berkuasa di Nusantara, istilah babu dan jongos mulai umum dimaknai sebagai orang-orang yang bekerja melayani orang Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang Eropa rata-rata memiliki rumah besar dan hidup serba mewah. Karena besarnya rumah dan tingginya gengsi, kebanyakan dari mereka membeli budak untuk mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Kaum Belanda sendiri kerap menyebut budak laki-laki pribumi dengan sebutan jongos, dan babu, untuk menyebut budak perempuan. Perbudakan umumnya memang kerap terjadi di beberapa negara yang terkena pengaruh kolonialisme barat. Dalam sejarah kolonial, orang Afrika lebih banyak disorot terkait dengan agenda perbudakan serta kejamnya agenda tersebut diberlakukan di sana. Namun, dalam sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara, ekses-ekses perbudakan itu juga diberlakukan sejak ia menancapkan kakinya di bumi Nusantara. Secara sederhana, banyak para sejarawan menilai bahwa perbudakan di seluruh belahan dunia dilakukan secara kejam, namun beberapa menyebut perbudakan di Nusantara dianggap relatif lebih ringan. Budak di Hindia Belanda bekerja lebih tenang, mereka bekerja sebagai pelayan rumah tangga orang-orang Belanda, tulis Matthias van Rossum kepada Geschiedenis Magazine dalam artikelnya berjudul The Onbekende Slavernij in Netherlands Indie yang diterbitkan pada 14 November 2019. Namun sayangnya, menurut National Geographic Indonesia, tidak semua jongos dan babu diperlakukan seperti karyawan yang bekerja dan mendapatkan bayaran dari majikannya. Sejak VOC menguasai perdagangan di Nusantara, dan untuk menunjukkan keunggulan rasnya, maka sebagian dari jongos-jongos ini justru diperlakukan tidak manusiawi oleh Belanda. Orang Belanda pada saat itu, melibatkan budaknya untuk membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di gudang-gudang dan kapal, serta sebagai simbol untuk menaikkan status mereka, ungkap Heather Sutherland dalam buku Slavery and Slave Trade in South Sulawesi yang terbit pada 1983. Buku ini sendiri menceritakan perbudakan di tanah air sudah muncul sejak akhir abad ke-17. Dikutip dari tirto.id, bahwa para babu dan jongos atau budak di zaman kolonial ini punya pekerjaan khusus yang biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan. Ada budak yang dipekerjakan cuma membawa kotak pinang atau memegang payung untuk majikannya. Sementara ada budak lain, yang setiap hari pekerjaannya hanya mencuci pakaian majikan. Dan begitu seterusnya. Hal ini terasa wajar, karena pada zaman itu, banyak orang kaya Belanda Eropa punya belasan bahkan ratusan budak. Bagi yang belum terlalu kaya dan belum punya istri dari ras Eropa, biasanya para majikan akan melepas birahinya kepada para babu yang dimilikinya. Adolf Heuken dalam tempat-tempat bersejarah di Jakarta, 2016, mencatat seorang anggota Dewan Hindia bernama Reinier de Klerk bahkan pernah kumpul kebo dengan seorang budak. Begitu juga Leendert Miro Yahudi kaya, pemilik rumah besar yang menjadi cikal bakal nama kawasan bernama Pondok Gede, punya anak dari 4 budak perempuannya. Setelah era budak berlalu, laki-laki Eropa yang sudah mapan dan pantang nikah resmi di muka hukum, punya solusi. Mereka menikahi perempuan pribumi, yang disebut nyai. Nyai sendiri merupakan sebutan bagi perempuan pribumi yang dikawini tanpa dinikahi ini, berperan dalam rumah tangga pria Eropa. Perempuan yang dipilih menjadi nyai menghabiskan hari kerja yang sama panjang dengan mengurus rumah tangga, mengawasi kerja para pembantu rumah tangga, dan melayani hasrat dan nafsu majikan mereka. Begitulah sejarah singkat mengenai istilah babu dan jongos yang ada di negeri kita sebelum merdeka. Semoga saja saat ini sudah tidak ada lagi perlakuan memperbudak orang lain sebagaimana pernah terjadi saat penjajahan Belanda. Atau jika memang di negeri kita masih ada peristiwa perbudakan seperti itu, mari kita doakan saja beramai-ramai semoga cepat sadar. Dan jika tak mau sadar kita doakan lagi dengan doa yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut nyawanya dengan cara yang sadis. Seperti halnya, tertabrak kereta api, jatuh dari pesawat terbang, atau cara lainnya. Amin. Amin amin. Semoga bermanfaat.